Jadi renungan ta ibas jam berpagi-pagi enda. Ibas tanggal 30 sada Desember 2022. Ibas kitab Kuan-Kuanan 22 ayat 17 21 BGP 20 waloh 20 siwa 30 petuah kalak pentar. Gegehkenlah, maka kuajarkan man bandu perkataan kalak pentar. Perdatekenlah, gelah meriah ukurndu, kune banci ingendu, dengan banci melas kenca saja pe. Surah-surangku gelah kamtuk man Tuhan emos sababna. Maka genduari ateku pebetehken ajaran-ajaran enda man bandu. 30 pertengat nggo suratkan man bandu. Pertengat si isina kepentaren dengan ajar si mahuli. Janah ngajarkan man bandu kai si benar. Dage adikam isuruh pelajari sa itah duma uga jabab alupayo. 20 waloh polakal coba-coba kendo miser baleng si enggo itetapkan nini-nindu. Pernahkin idahdu kalak pantas dahiken dahinna ibas istana raja-raja kap ia isuruh dahin labo ibas rumah kalak biasa. Nah, jadi kitab Amsal berbicara tentang petuah ataupun hikmat. Dalam perikop ini, Amsal ini mengingatkan supaya dengarlah dan perhatikanlah ya, supaya ada sukacita jika kamu mengingat petuah ini. Ada sukacita dan ingat. Dan bila perlu, perkatakan. Gitu. Perkatakan saja pun sudah menjadi sukacita. Nah, tentu Amsal ini ingin membawa kita kepada suatu pola hidup yang taat dan supaya hidup dalam jalan kebenaran. Nah, dalam di antara 30 petuah bahasan pagi ini ada 2, yaitu supaya jangan sekali-kali gitu, mencoba untuk menggeser batas tanah yang sudah ditetapkan. Nah, ini masih sering terjadi tuh ya nggak cuma di kampung-kampung, di ladang, di kota-kota ini pun ada juga itu. Itu biasanya kalau ladang atau tapak rumah di kota ini yang jarang dilihat-lihat, biasanya ya makin kecil. Kenapa? Ya karena bisa terjadi pergeseran ya, kayak sawah gitu yang sering kali itu. Dengan alasan ya, jadi malah kalau di kota ini kalau ada tapak rumah, kalau kita diam-diamkan malah dijual orang gitu ya. Bukan cuma digeser orang batasnya, malah dijual orang, dibuatkan orang suratnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, tentu dalam petuah ini diingatkan supaya ya agar baiklah kehidupan kita, jangan menggeser batas apalagi menjual tanah orang.
oleh karena orangnya mungkin jauh, jarang dilihat, ya. Dan sekarang masih banyak pelakunya itu, masih banyak kali. Ya, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita orang-orang percaya untuk jangankan melakukan, memikirkannya pun janganlah, karena ini satu petuah yang perlu kita taati. Dan yang kedua adalah, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang biasa. Nah, ini orang-orang yang lihai dalam pekerjaannya, yang terampil dalam pekerjaannya, maka ini sering kali akan berdiri di hadapan raja. Nah, ini misalnya ya, yang kita orang Karo, Diodora nama itu ya, penyanyi Liodra yang juara apa itu ya, apa namanya, Idol ya, disambut di bandara dan dibawa ke wali kota gubernur waktu itu ya, sebagai ucapan syukur, dan biasanya ya diberi hadiah. Dan yang paling sering itu biasanya sepak bola. Kalau juara ASEAN, nah biasanya pulang-pulang itu ketemu dengan presiden. Begitu juga dengan petinju gitu ya, olahragawan yang menang dalam olimpiade. Nah, itu akan dipanggil ke istana. Gitu juga dengan orang-orang tertentu gitu ya, yang peduli dengan lingkungan, mungkin guru-guru yang berada di daerah yang sangat terpencil. Nah, biasanya ini dipanggil ke istana untuk ya menerima penghargaan. Zaman Soeharto dulu banyak kali itu ya. Banyak kali. Nah, sebetulnya pegawai negeri juga yang sudah menjalankan tugas 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun juga. Kalau zaman Soeharto dipanggil ke istana, tapi sekarang enggak lagi ya. Hanya dikirimin surat sebagai tanda kehormatan telah menjalankan tugas. Nah, hal-hal ini juga dalam petuah ini disampaikan bahwa perlu gitu. Dalam setiap pekerjaan apapun, mungkin kecil, mungkin besar, jika itu dilakukan dengan baik, akan mendapatkan tempat yang baik gitu, atau ya masa depan yang baik lah. Masa depan yang baik. Bekerja di hadapan raja-raja, orang yang akan diberikan ya semacam penghargaan. Nah, tentu orang-orang Kristen itu mestinya ya dalam posisi seperti itu. Apapun yang dipekerjakannya, kerjakannya akan dengan sungguh-sungguh, karena firman Tuhan bilang, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu semata-mata untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga setiap orang Kristen mestinya dalam setiap bekerja itu ya bersungguh-sungguh dan terampil, karena dia melakukannya dengan kesungguh-sungguhan, melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk orang. Sehingga orang Kristen pun ketika bekerja, baik apakah ada apa tidak ada atasannya, itu ya ada bekerja, tetap bekerja dengan baik. Nah, bukan yang sebaliknya. Kalau ada atasan, waduh, kerjanya seperti ngegas gitu ya. Tapi begitu nggak ada atasan, tak kelihatan. Nah, ini juga tidak terjadi. Dan ini satu petuah, pedah, kata di Batak. Nah, jadi marilah pagi-pagi Anda dua hal perlu renungkan dengan dipersingeti di pustaka Sibadia, uga kita tetap menjaga batas tanah bagai harta benda ulah sempat menggeser gitu ya, ataupun mungkin merubah suatu nilai gitu ya dalam satu dokumen ya. Kemudian ya bekerjalah dengan sungguh-sungguh semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan Alkitab menjamin ada suatu ya berkat ya, di hadapan raja, dipanggil ke istana mungkin ya. Endamia renungan singkat memberikan pergegeh, persingkat dan bantah
ketuahan man kalak si megiken kata dibata dengan si makai kencah ibas geluhna tep-tep wari. Amin.